Maskernya dibuka. Iya benar, lo kalau makan pakai masker nyerap aja gitu. Cuma aroma aja. Kita terapkan menggunakan masker, terus juga wajib mengukur suhu dulu sebelum masuk, paling menyediakan hand sanitizer. Dan ngomongin soal menunya nih Kak, Ya. kalau dari rasa gelatosnya sendiri itu ada berapa rasa Kak? Delivery kita kasih free, bahkan sampai ke dari area ngulik, dari tempat ngulik sampai ke radius 5 km atau 6 km kita kasih free. Di situ tuh Makannya sendiri. gue mencoba berimajinasi gitu, mencoba berimajinasi kalau gue tuh lagi makan sama pasangan. Oke. Gue mau nanya nih, kan tadi kakak bilang kalau selama bulan Mei ya, itu tuh dibuka cuman take away sama delivery gitu. Ya. Berarti ngulik ini bisa nganterin makanannya gitu kak? Bisa. Jadi emang ada kurirnya sendiri yang, Ada. oh, bukan cuma dari ojek online gitu ya? Bukan, jadi kita coba berinovasi ya daripada misalnya karyawan kita rumahkan kayak gitu ya. Mending yang udah lama kita pakai untuk membantu pengantaran. Dan sekalian misalnya kalau ada yang banyak order gitu ya. Jadi yang kita panggil misalnya biasanya kita ada 15 misalnya gitu, 15 karyawan. Yang kita rumahkan 2 kemarin, 13 itu kita bagilah. Sistemnya saya kemarin datang per 2 hari gitu. Jadi 6 kayak gitu misalkan. Jadi 6 ada yang 7, kadang ada yang izin misalnya gitu 6 kayak gitu. Kita rolling secara shiftnya waktunya. Jadi 6 itu mungkin ada yang standby di kafenya 2 atau 3 kayak gitu, 3 lagi pergi nganter kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu ya Kak? Kalau bisa enggak. Oke. Tapi kalau sekarang masih ada take away-nya Kak? Kita batasi. Oh kita balik. Paling kita batasi kalau misalkan kita kosong kita bantu anter kayak gitu. Paling biasanya orang itu aktifnya di DM ya, biasa dari Instagram masih ada layanan delivery, kita bantu. Tapi kalau lagi agak crowded di sana kita minta jam 5 gitu atau jam 4, sejam atau 2 jam lagi kayak gitu kita bantu bisa. Tapi nggak banyak juga ya kayak pengurangan karyawannya cuma 2 orang Cuma gitu. 2. Dan sekarang udah kita panggil lagi juga. Oh iya. Mau lamar rencana ini? Iya, padahal tadi gue mau masukin proposal nih, mau masukin surat lamaran. Tapi bisa nggak kan? jadi. Nggak jadi karena udah penuh lagi ternyata. Kalau karyawannya sendiri itu mahasiswa kah atau gimana Kak? Rata-rata sih nggak ada yang mahasiswa, paling part time aja yang ada mahasiswa. Paling yang baru lulus SMA dan ada yang beberapa yang udah punya pengalaman kerja juga sebelumnya. Yang Jadi penting mau kerja, semangat kerja, disiplin itu aja sih. Oke, dan berarti di situ tuh buka part time juga ya kak? Ada part time-nya Sabtu Minggu. Kita buka part time Sabtu Minggu. Kita lamar yuk. Cuma sekarang lagi ada lowongan juga kan untuk part time sekarang. Langsung sekarang ini Kak. Masukin Langsung. nih. Oke, nah selama pandemi itu Ya. apa sih yang Ngulik lakukan gitu untuk biar tetap bisa bertahan gitu kak di kondisi yang sangat tidak stabil gitu ya, pelanggannya udah pada di rumah aja gitu, apa sih yang Ngulik lakukan supaya tetap jalan gitu biar orang tuh nggak lupa kalau ada Ngulik? Satu yang kita lakukan yang tadi pertama delivery, kita bantu antar, kita bikin rasa-rasa baru. Jadi orang yang paling yang dulu coba di bulan Januari Februari misalnya gitu ya, rasanya paling Belgian yang kayak tadi saya bilang, mungkin ada rasa baru gitu, nastar, kemarin saya buat rasa nastar, kemarin rasa pandan misalnya kayak gitu. Jadi orang itu nggak bosan itu melulu gitu kan rasanya. Jadi ada rasa baru dan kita hadirkan dengan delivery, jadi orang bisa terbantukan dan itu free, nggak bayar sama sekali kayak gitu. Terus yang kedua, kita inovasinya sih paling kita bikin spot-spot foto yang baru kayak gitu. Jadi sekarang di bulan Juni ini foto spot yang untuk di Ngulik yang baru kan banyak gitu ya, di Ngulik malah datang foto-foto kayak gitu saya lihat. I see. Jadi ada spot baru juga selama orang tutup kayak gitu ya, orang cuma bisa take away delivery aja, orang kan nggak ada yang datang, kita merehab beberapa tempat lah. Dan untuk playground pun juga kita bikin beberapa arena permainan yang baru. Jadi orang itu nggak bosen nantinya datang di bulan Juli selanjutnya suasananya baru gitu. Jadi nggak monoton itu aja gitu.
ngomongin soal tempat foto nih ya. Lo udah pernah foto di sana nggak? Udah pernah, ada di feed Instagram gue. Baik. Cuman sekarang karena lagi bosen ya semuanya gue save, nggak tahu kenapa. Oke. Biar dikira galau gue tuh orang-orang. Dan mengenai jam operasional bukanya tuh kapan, tiap hari kah atau jam berapa? Atau ada tutupnya kak? Ada tutupnya. Iya ada tutupnya. Ada tutupnya, kita setiap Senin kita tutup. Kita untuk saat ini kita masih memikirkan tutup dulu. Selasa sampai Minggu kita operasional dari jam 12 sampai setengah 10. Tapi sekarang udah 9.15 karena corona. Jadi kita persingkat aja jam kerjanya. Tapi Sabtu Minggu jam 10 tetap. Emang ya corona ini kayak nggak sadar diri gitu ya, nggak ada yang ngarepin dia. Iya benar banget. Masih di sini aja. Masih gitu. datang aja. Tapi kalau misalkan ngomongin soal playgroundnya nih kak, Ya. itu misalkan kita main di playgroundnya gratis es krim, ngulik kah atau gimana gitu? Iya. Itu ada kak? Ada. Kemarin itu promo yang kita kerjasama sama Bank BER, salah satu bank lah. Jadi promonya bermain di playground gratis gelato 1. Promonya sama Bang jangan disebutin tadi ya kayak. Bang Tit. Untung tadi kakaknya belum selesai. Kalau udah selesai tadi minta dibayar gitu. Ya, jadi kayak gitu ya jadi main terus dapat gratis gelato. Itu gitu. orang tua liatin anaknya aja dari kaca gitu, dia nikmatin gelato gitu. Iya benar. Harapan semua orang tua gitu. Iya, lo seneng, gue seneng. Nah benar banget. Nah sebelum terjadinya pandemik nih kak, ada nggak sih planning yang udah direncanain dari jauh-jauh hari buat ngulik, tapi karena ada pandemik ini malah diundur gitu, atau malah jadi nggak jadi gitu? Planning sebenarnya banyak kak. Salah satunya ya paling kita mau coba kembangin, kalau bisa ada cabang lah misalnya gitu, atau gimana kayak gitu ya. Salah satunya cabang emang yang kepikiran sama saya karena space-nya itu kalau Sabtu Minggu udah terlalu sempit lah, udah terlalu sempit sebelum corona ya kayak. Kalau sekarang masih ada space. Jadi emang ada kepikiran cabang yang agak jauh dari yang sekarang. Iya, yang arah-arah atas itu bagus itu kak. Arah atas. Biar deket kita kalau mau pergi. Emang kepikiran, tapi udah sempet cari-cari juga kemarin, udah nanyain juga ke pemiliknya kontrak misalnya gitu ya, salah satu opsinya kontrak. Tapi untungnya belum deal. Jadi, Iya. Tapi setelah ini bakal dijadiin gak kak? Mudah-mudahan ya. Semoga ya. Semoga. Nongkrongnya di sana aja gitu loh. Lo kepikiran nongkrongnya? Gue pengen part time nya. Oke, gue juga dong. Iya kayak kepingin banget gitu ya biar bisa jadi bagian dari ngulik gitu. Baik. Karena kita nongkrong di sana aja udah kayak seadem itu gitu. Konsepnya juga homey gitu ya kak ya. Keren. Dan tentunya Instagramable banget. Kalau ngomongin soal playgroundnya lagi nih kak, itu permainannya diupdate tiap bulan kah? Kalau kita emang update tiap berjangka itu kalau bisa 3 bulan ada hal baru kayak gitu. Dengan sekarang contohnya per 3 bulan per Juni kemarin kita menghadirkan konsep farming dan planting. Jadi kayak anak-anak menanam dan berternak kayak gitu. Jadi ada kuda-kudaan kita sediakan, ada ayam-ayaman, ada nanam-nanam kayak nolokin ke tanah kayak gitu, lebih ke sana. Dan mudah-mudahan juga di bulan Juli ini kita bakal ada permainan baru juga yang kayak trampolin yang lebih besar, terus juga ada flying fox, lagi proses lah saat ini. Wow, keren banget. Iya. Di dalam ruangan itu ada flying fox gitu. Keren sih, dan kakak-kakaknya juga kreatif banget gitu ya. Memikirkan kalau generasi milenial itu emang harus diasah motorik, sensorik dan itunya gitu. Keren banget sih Three People karena jarang-jarang banget gitu ya ada yang tempat kayak gitu di Padang ini. Biasanya milenial itu cuma asik sama gadget. Iya. Ngeliat Flying Fox itu paling cuma di YouTube gitu ya. Kok gue nyebutin Yusuf, maksud gue Yusuf. Pesan kakak nih sebagai influencer, sebagai entrepreneur untuk street people yang mau juga mulai bisnis dari sini nih. Paling ini
menemukan passion kamu kayak gitu. Passionnya nggak masalah sebenarnya mau kerja dulu atau mau usaha dulu, itu tergantung masing-masingnya. Tapi menurut saya selama saya pernah bekerja di perusahaan kayak gitu atau dimanapun kayak gitu, pelajari prospeknya, pelajari alur perusahaan itu berpikirnya seperti apa, atasan kita tuh seperti apa, karena di sana insight-insightnya banyak. Lalu dari sana ketika kamu buka usaha pasti itu bakal menolong lah kalau di pribadi saya kayak gitu. Jadi pemikiran saya udah terbentuk seperti ini, harusnya perusahaan jalannya ABCDE gitu. Kita tinggal jiplak aja sebenarnya. ABCDE-nya seperti apa, walaupun dengan bidang yang berbeda pun pasti ada yang bisa diambil lah. Benar. Terus juga ya kalau yang mau memulai usaha gitu ya, kita pasti akan ibaratkan naik tangga gitu. Nggak ada hasil yang instan kayak gitu. Ibaratkan naik tangga pasti ada tangga per tangga dulu yang dinaikin, satu step by step yang harus dinaikin kayak gitu. Dan salah satu step itu kesuksesan itu di akhir kayak gitu. Jadi ya tetap mengejar sesuatu tahap per tahap aja. Nikmati prosesnya. Iya, nikmatin prosesnya. Jadi kalau menurut kakak sendiri nih, kalau sebelum kita mulai bisnis itu lebih baiknya kita kerja dulu gitu. Enggak juga sih, tapi kalau pribadi saya mengatakan kayak gitu. Iya, benar. Supaya kita lebih tahu gitu ya, kayak karena kita bosnya gitu. Kayak gimana cara kita memperlakukan nanti. Dapat pengalaman juga. Benar.